Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa beberapa saham yang di request dan ada grup Barito, pertama Cuan, kedua Tepia, ketiga PTRO, keempat TKIM, kelima INKP, keenam Esesia yang arah kemarin, ketujuh Suri, ke-8 NICL, ke-9 DKFT, ke-10 Akro, ke-11 Sinema, dan terakhir Doh. Langsung saja ke saham pertama, ada Cuan yang ditutup di harga 6.375, terkoreksi 3,04%. Kalau dilihat data saksi asing net sell, kalau di box mainnya Cuan ada distribusi. Padahal infonya Cuan nih mau masuk indeks FTSE Big Cap ya. Dan besok tanggal 15 tuh rebalancing FTSE FTSE. Jadi besok itu akan anomali lagi ya. Besok dan lusa kayaknya anomali. Besok terakhir rebalancingnya normalnya tuh hari Senin atau tanggal 13 atau tanggal 14-15 ya. Saya kurang hafal nih ya, rebalancingnya tuh tanggal 15 kah? 15-16 atau 14-15 ya. Pokoknya akan ada anomali lah pergerakan ya. Berarti baru ingat saya besok itu atau hari Jumat ada rebalancing FTSE, indeks FTSE FTSE, dan Cuan masuk di big cap-nya. Nah, tapi dia malah koreksi. Kita lihat besok ya. Kita lihat besok untuk Cuan. Kalau sekarang supportnya masih pakai 6.000 kalau Bapak Ibu mau. Tapi kalau dia memang mau masuk indeks FTSE ya beli harga atas. Kalau dia rebound baru beli ya. Atau ya siapa tahu koreksi dulu besok baru rebalancingnya hari Jumatnya rebound ya. Bisa aja. Pokoknya Bapak Ibu pakai aja supportnya 6.000 sampai 5.800 itu. Jebol itu ya gagal. Jadi seperti itu aja ya untuk Cuan, kita perhatikan aja 1-2 hari ke depan. Mudah-mudahan rebound tembus 6.500 bisa jauh arahnya ya. Siapa tahu ditarik naik sampai 8.000 kan luar biasa tuh. 20% kayaknya sih susah. Tapi ya namanya market apapun bisa terjadi ya. Ya nggak usah tinggi-tinggi lah. Ada kalau dikasih 7.400, 7.500 tuh lumayan. Siapa tahu besok dan lusa rebound. Kita perhatikan aja, besok bisa diperhatikan untuk Cuan. Seperti itu aja untuk Cuan. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Tepia yang ditutup menguat 11,65% ke harga 6.225. Kalau dilihat data transaksi asing kemarin itu kembali net buy 145 miliar. Nggak tahu nih ceritanya apa. Apakah masuk indeks FTSE nanti hari ini apa besok rebalancingnya? Ya bisa jadi kan. Kalau di bakal sebenarnya Tepia diakumulasi oleh asing, AKBK yang beli. Langsung saja ke tekniknya, luar biasa, all time high. Perkiraan saya koreksi ternyata di gas ya. Nah ini contoh saham yang nggak ganggu psikologis, naik turunnya juga aman. Dia breakout terus koreksi tipis naik lagi, koreksi tipis naik lagi. Nah ini nggak ganggu psikologis. Yang kayak gini nih yang ganggu psikologis. Saya malah cut loss ya dulu, tapi saya buyback di bawah lagi. Dulu cut loss di atas nih. Ya waktu itu kan kalau Bapak Ibu ingat analisa saya, kalau memang dia tuh masuk indeks MSCI infonya tapi gagal ya. Ya dia akan tembus 6.000, antaranya 6.200, tapi ternyata dibuang. Ya itu gunanya kita pakai stop loss dulu baru buyback. Kalaupun pakai average down atau di hot ya memang profit, tapi kebetulan cepet naiknya. Kalau ada yang lama naiknya, contohnya UNPR. UNPR beli di pucuk mungkin di 6.000, sekarang di harga berapa tuh? Atau bahkan beli di 8.000 UNPR atau di 5.000, sekarang di berapa? Nah itu, ini kebetulan aja tapi ya memang momentumnya bagus. Dia bisa naik dan bisa profit dalam waktu cepat. Kalau Bapak Ibu hot nyangkut dulu sempat loss berapa persen nih? 27%, sekarang malah floating profit 13%. Apalagi yang pakai average down. Ya itu hoki ya, bukan hoki ya. Kebetulan pas dia naik memang fundamentalnya atau masih dalam proyekan. Ya, kalau masih dalam proyekan ya seperti itu. Naiknya bisa cepet. Nah kalau nggak ada proyekan, Bapak Ibu kesangkut di saham seperti itu, contohnya UNPR atau yang lainnya kan 3 tahun turun terus tuh, dibantai, nggak naik-naik. Average down makin turun, average down makin turun. Seperti itu ya. Jadi ya jangan diulang lagi lah. Kecuali Bapak Ibu tahu ada proyekan ya, yang itu nggak mungkin juga ada yang info kan ya. Ya pakai stop loss, kecuali Bapak Ibu tahu fundamentalnya. Seperti itu aja untuk Tepia. Besok lanjut nggak? Ya lanjut. Cuman sudah rawan. Ya tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja kalau mau beli. Kalau yang harga bawah ya follow the trend. Apalagi beli dari harga 4.500, apalagi yang beli buy on breakout 5.000 ya udah follow the trend lah, udah 27%. Berapa nih? 25% ya. Tinggal pasang trailing stop. Jangan takut ruginya atau profitnya berkurang.
menganggap itu rugi. Padahal itu kan floating profit. Sekarang Bapak Ibu tuh kondisinya floating profit. Kalau nggak mau rugi ya TP aja harga atas tapir. Kalau TP harga sekarang, Bapak Ibu nggak ikutan naik lagi. Kalau dia rebound, Bapak Ibu ketinggalan lagi. Kalau berharap dia naik lebih tinggi, ya Bapak Ibu harus punya trading plan, punya trailing stop. Kira-kira di mana Bapak Ibu toleransinya, ya dia turun ke situ, Bapak Ibu ya udahlah, anggap aja segitu rezekinya dan TP. Ya segitu, memang harus seperti itu. Nggak bisa sesuai apa yang kita mau. Kita harapan naik, dia turun. Harapan naik, dia turun lagi. Harapan naik, dia turun lagi sampai balik BP seperti ini. Ya keterlaluan. Kalau sampai Bapak Ibu ya sudah 27% profitnya, tiba-tiba gara-gara berharap naik lebih tinggi, dengar-dengar ceritanya mungkin ini ada potensi ke 10.000 dan Bapak Ibu berharap profit yang belum pasti ada candlenya itu, ya misalnya ke 10.000 70% bahkan 100%, ternyata dia turun-turun balik BP, ya keterlaluan deh. Kalau sampai segitu ya Bapak Ibu, sampai balik BP ya nggak tahu deh. Pokoknya jangan menyesal kalau sudah TP ternyata habis di TP dia rebound. Udah jangan menyesal ya. Fokus aja pertumbuhan portofolio Bapak Ibu. Jangan berharap dalam satu saham dapat 100%, 200%. Tapi saham yang lain banyak juga yang nyangkutnya. Ya percuma, nggak bertumbuh juga kan portofolio. Kuncinya tuh gimana Bapak Ibu caranya portofolio Bapak Ibu tuh bertumbuh. Gitu. Pokoknya jangan ada penyesalan, apalagi sudah 27% kalau sampai bayar BEP, keterlaluan. Menurut saya nggak tahu apa yang ada dalam rencana Bapak Ibu itu. Mungkin alasannya kan ada yang bilang mau ke 10.000, ya saya hold aja lah. Nanti kan naik lagi. Ya kalau naik, kalau tiba-tiba dia turun dari harga Bapak Ibu belah turun, timbul floating loss 27%. Pasti menyesalnya lagi ya. Nah seperti itu tuh, jangan ada penyesalan. Terima atau syukuri yang ada ya. Ya tadi kasih toleransi sekiranya sisa berapa profit Bapak Ibu rela TP. Kalau dia rebound Bapak Ibu nggak nyesal. Nah gitu aja ya. Kemana nih arah tepiah? Kalau dilihat pola symmetrical triangle-nya ini jauh. Cuman kan itu baru gambaran dan belum pasti karena belum ada candle dan harga pucuk all time high. Ya 8.000 arahnya. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, terdekatnya 8.000, jauh. Pola double bottom atau cup handle-nya ini juga bisa dihitung seperti ini. 8.000 atau pola yang terdekatnya ini aja dulu. Bisa ya seperti ini. 8.000 juga. Mungkin nggak 8.000 naik 20% lagi? Ya bisa terjadi. Tapi ya tergantung Bapak Ibu lah. Selama nggak ganggu psikologis, hold aja. Misalnya candle-candle seperti ini nggak ganggu psikologis, hold. Tapi kalau sudah candlenya merah tiba-tiba dalam seperti ini, ya Bapak Ibu bagaimana strateginya aja. Ini kan ganggu nih. Bahkan dari profit malah loss, cut loss. Ya kalau masih pola seperti ini ya aman. Seperti itu aja untuk TPIA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTRO yang ditutup di harga 4.700, terkoreksi 1,87%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau di blok semuanya PTRO sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikanya. PTRO lagi sideways, belum kemana-mana nih. Tunggu rebound aja loh. Kalau dia rebound hari ini baru Bapak Ibu buyback. Misalnya tembus 4.800 baru beli, ya silahkan. Berarti harus naik 2% ya. Atau beli harga sekarang koreksi 2% Bapak Ibu cut loss, silahkan. Karena kalau dia jebol 4.700-nya minggu ini sangat mungkin 4.200 arahnya. Jadi ada potensi turun sekitaran hampir 10% lebih ya. Jadi mending out dulu. Harus rebound dia hari ini kalau mau aman untuk PTRO. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TKIM yang ditutup di harga 6.900 menguat 0,72%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau di box semuanya TKIM diakumulasi. Langsung saja ke TKIM-nya. Masih sama, TKIM kemungkinan besar sideways akan uji 7.000-nya. Tembus enggaknya kita lihat. 7.200 maksimal di area rebound. Naik ya seperti ini. Saya gambar ulang aja ya. Resistennya bisa pakai 7.300, 7.200 itu. Nah ini area resisten. Supportnya Bapak Ibu pakai 6.600. Nah nih sekarang harga tengah-tengah. Candlenya hammer terbalik tapi nggak masalah. Hammer terbalik kalau nggak merah sih nggak masalah. Apalagi besok rebound oke lah. Harga sekarang harga tengah-tengah memang nggak ideal kalau mau masuk. Tapi ada peluang mencoba kembali rebound. Kalau dilihat ada banda detektor, nah ada akumulasi ya broker asing lagi. FZYUAK. Ya, biarpun candle hammer terbalik bisa aja berrebound. Lihat aja hari ini kalau ada buying power harusnya rebound, targetnya 7.000, 7.200.
Mungkin sampai 7.300. Seperti itu aja untuk TKIM, akan uji resistennya kalau hari ini rebound dan besok. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INKP yang ditutup di harga 8.500 menguat 2,01%. Kalau dilihat data asing net buy. Kalau di broker semuanya INKP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. INKP rebound ya. Sayangnya nggak kuat naiknya cuma 2%. Tapi ya lumayan. Ada big akumulasi AKBK. Lanjut besok kemungkinan besar lanjut. Ya akan mencoba break 8.700. Bisa naik lagi 2% besok. Tapi kalau ditanya beli-beli harga sekarang kurang ideal ya. Saya nunggu INKP itu di 8.000 berapa kemarin saya bilang 8.200 ke bawah, deket 8.150 nggak dikasih. Tapi ya itu ya sebenarnya beli harga nanggung belum tentu turun, bisa rebound. Yang penting tuh punya strategi. Nggak masalah beli harga tanggung, tapi saya itu menghindari beli harga tanggung kecuali untuk scalping ODT fast trade mungkin saya beli. Lebih baik saya itu beli buy on breakout daripada beli harga tanggung. Nah itu ya, tapi itu nggak harus sama karena mungkin profil resiko saya itu beda dengan Bapak Ibu. Saya itu lebih suka beli buy on breakout atau buy on support daripada beli harga nanggung gitu ya. Tapi besok peluang besar sih bisa lanjut menguat. Hari ini maksudnya untuk INKP. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SSIA yang ditutup menguat 25%, tutup arah ke harga 775. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semarinnya SSIA diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, SSIA luar biasa. Dia break 600, gas lagi arah. Memang dulu itu adalah resisten kuat ya, pas dia break gas lagi, dia break gas lagi. Kondisi sekarang karena arah, volume juga meningkat cukup signifikan. Lanjut resisten terkuat 800, 850 itu arahnya. 860, 830 itu arahnya SSIA. Kalau ditanya boleh beli nggak? Ya janganlah Bapak Ibu maksa beli harga sekarang. Yang hoki itu yang beli lagi setway ini. Pas breakout juga hoki tuh. Tembus 580 beli ya hoki. Hot lah. Follow the trend. Tapi jangan sampai hilang profit ya. Kalau sampai hilang profit keterlaluan. Yang beli di bawah 600 kalau hilang profit keterlaluan. Ya sudah profit di tangan lah sekarang tuh. Coba beli di 600 berapa profitnya sekarang? 28%. Ya udah, sisakan 14% aja kalau turun ya TP atau 20%. Jangan sampai balik BP. Seperti itu aja untuk SSIA, potensi lanjut juga karena arah kemarin ya harusnya lanjut. Paling enggak dia open gap up 5%-an tuh. 5%-an open gap up ya tembus 800 arahnya itu tadi. Mungkin bisa arah lagi ya, tapi ya 850 860 tuh lah kita lihat. Karena dulunya tuh ada resisten kuat di situ dari semenjak 2015 ke situ arahnya, berarti hampir 9 tahun yang akan diujinya. Peluang besar ke situ arah SSIA. Seperti itu aja untuk SSIA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Suri yang ditutup menguat 22,08% ke harga 398. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Suri di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, Suri bagus 380 ya. Nih dia di area resisten, kalau dia jebol 380 nya lagi gagal. Udah gitu aja. Targetnya mana? 480 atau 440 terdekat ya. 480 460 itu arahnya hari ini kalau menurut saya untuk Suri. Tapi hati-hati ya, catatannya jangan turun di bawah 380 untuk Suri. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NICL yang ditutup menguat 8,72% ke harga 187. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya NICL ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. NICL rebound. Arahnya 200 sudah kelihatan. Peluang besar ya. Uji 200 dan akan mematahkan trend downtrend. Kalau jalan nih bisa tembus 200-nya. Lihat aja hari ini untuk NICL. Seperti itu ada untuk NICL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DKFT yang ditutup di harga 109. Menguat 4,8%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya DKFT diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. DKFT kondisi sekarang aduh kena profit take. Tapi volume meningkat ya. Supportnya 100 jauh. Kalau Bapak Ibu beli sekarang nanggung ya. Coba tembus 110 Bapak Ibu perhatikan aja hari ini. Mampu nggak dia tembus 110?
Kalau tembus sih bisa digas lagi karena volume meningkat. Ya, lihat hari ini aja bagaimana kondisinya, buying powernya oke nggak? Kalau oke, bid offer oke, baru Bapak Ibu entry. Nggak masalah beli harga atas. Karena ini kan baru kenaikan pertamanya. Kalau dia break resisten 110 tuh menarik. Harusnya hari ini. Tapi disclaimer, untuk DKFT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akro yang ditutup di harga 115, menguat 1,76%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Akro diakumulasi. Akumulasi tapi kena buang Akro nih ya. Nggak tahu kenapa, ada cerita apa nih Akro. Waduh, Akro baru IPO. Pakai 110 support bisa nih. Gagal bertahan itu buang aja. Neckline-nya resistannya 130. False break. Dia tadi coba rebound gagal. Mencoba resistannya 130. Nah ini ya. Kalau tembus bagus nih. Akro ya, kita lihat aja hari ini. Akro tembus nggak? Kalau tembus bagus tuh. Rebound lah hari ini. Kalau dia rebound mantap tuh Akro. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sinema yang ditutup terkoreksi 9,24% ke harga 216. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Sinema di distribusi. Waduh jelek lah kondisi sekarang. Sinema belum dulu. Wait and see aja dulu. Dia tadi sempat naik ya. Sampai 282 tiba-tiba dibantai turun. Naik berapa persen dia tadi? Lumayan dia. Naik 15% kalau Bapak Ibu ada yang beli harga pucuk. Nyangkut 20% dalam sehari. Ini open tutupan di bawah turun kah? Coba lihat Sinema di Macdon ya. Macdonnya 8 poin. 10 poin. 5% di Macdon. Oh besok sih bisa naik tuh 5% juga. 5% seberapa nih? 226 ya. Nah di Macdon. Tapi besok bisa rebound. Cuman ya lihat besok lah. Siapa tahu ditarik naik lagi ya. Seperti itu aja untuk Sinema belum menarik menurut saya. Tapi kalau untuk trading cepat mungkin bisa. Hari ini maksudnya. Karena kemarin tutupannya di Macdon 10 poin ya, price marketnya 226, tutupannya 216, berarti turun 10 poin, sekitar hampir 4,5%. Seperti itu aja untuk Sinema ya. Harusnya hari ini ada teknik rebound. Langsung saja ke saham terakhir, ada Doh yang ditutup terkoreksi 6,25% ke harga 75. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Doh di distribusi. Langsung saja ke teknikannya Doh belum dulu lah. Ya belum, di bawah 80 belum dulu. Walaupun disupport sekarang menurut saya belum. Perkiraan saya ini gagal. Jadi skip aja. Doh belum menarik. Tapi kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy ya, koreksi mungkin 3% hari ini mending buang aja dulu. Gagal untuk Doh. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.